Selamat datang di Responsif Praktikum Mendraja dengan aku Semantina Tius Menyuntak dari Oceanografi A 2020 dengan NIM 2605001-201-380 akan membawakan topik tentang koreksi radiometri yang ada pada modul 2. Nah, topik yang akan kubahas kali ini tuh ada sekilas tentang penginderaan jauh mengenai satelit Landsat 8, koreksi radiometri, software error mapper, dan tools untuk koreksi radiometri citra. Di sini ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menganalisis data yang diperoleh dari sensor, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji tersebut. Nah, citra yang akan kita gunakan pada koreksi radiometri yaitu citra yang berasal dari satelit Landsat. Nah, citra sendiri itu merupakan hasil dari sensor yang tadi. Tentang satelit Landsat 8, satelit Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit ini terbang dengan ketinggian 705 km dari permukaan bumi. Memiliki area scan seluas 170 kali 183 km. Satelit Landsat 8 juga memiliki dua sensor, yaitu sensor OLI atau Onboard Operational Line Imager dan TIRS atau Thermal Infrared Sensor dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Nah, masing-masing kanalnya ini diantaranya itu 9 kanal, yaitu band 1 sampai 9 berada pada sensor OLI dan dua band lainnya yaitu band 10 dan 11 pada TIRS. Nah, adapun misi dari satelit Landsat 8 itu yaitu memantau kondisi permukaan bumi, memahami dan mengelola sumber daya alam yang ada, memantau dampak-dampak serta perubahan lingkungan dan lain sebagainya. Citra pada Landsat 8 ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda setiap bandnya yang seperti yang ditampilkan pada tabel. Yang selanjutnya ada koreksi radiometri. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa citra satelit terutama pada saluran tampak atau visible light akan mengalami hamburan cahaya karena adanya penghalang, yaitu atmosfer. Nah, hal ini akan menyebabkan citra yang dihasilkan menjadi tidak bagus sehingga sulit untuk dianalisis. Hamburan atmosfer tersebut disebabkan oleh adanya partikel-partikel di atmosfer yang memberikan efek hamburan pada energi elektromagnetik matahari yang berpengaruh pada nilai spektral citra. Pengaruh hamburan atau scattering ini pada citra akan menyebabkan nilai spektral citra menjadi lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Nah, untuk mengurangi kesalahan pada hasil perekaman, terdapat dua koreksi yang ada pada penginderaan jauh, yaitu koreksi radiometri dan koreksi geometri. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai koreksi radiometri. Koreksi radiometri itu sendiri merupakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas sekaligus nilai piksel hasil perekaman agar sesuai dengan nilai pantulan objek yang sebenarnya. Terdapat dua metode yang digunakan dalam koreksi radiometri, yaitu metode penyesuaian histogram dan metode penyesuaian regresi. Yang pertama ada penyesuaian histogram. Penyesuaian histogram itu merupakan metode yang paling sederhana dalam koreksi radiometri dengan melihat nilai histogram setiap saluran. Dari histogram ini diketahui nilai piksel terendah pada saluran tersebut. Asumsi yang dilandasi metode ini bahwa dalam proses coding digital oleh sensor, objek akan memberikan respon spektral paling lemah atau tidak memberikan respon sama sekali yang seharusnya bernilai 0. Apabila lebih besar dari 0, maka dihitung sebagai offset. Dan koreksi dilakukan dengan mengurangi keseluruhan nilai pada saluran tersebut dengan offsetnya. Dengan kata lain, besarnya offset menunjukkan besarnya pengaruh gangguan oleh atmosfer. Selanjutnya ada penyesuaian regresi. Penyesuaian regresi ini ada 3, yaitu DPC, EDPC,
dan cut-off 1 gram. Nah, DPC atau Dark Pixel Correction ini merupakan koreksi yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer yang cenderung memperbesar nilai piksel. Penggunaan Dark Pixel Correction ini merupakan metode sederhana untuk menghilangkan efek atmosfer yang menjadi sumber utama dari perbedaan nilai piksel masing-masing citra yang akan dimozaik. Yang kedua ada EDPC atau Enhanced Dark Pixel Correction, yaitu ditampilkan untuk mengoreksi kesalahan radiometrik dari suatu citra, maka enhanced-nya sebagai hasilnya lebih diinterpretasi untuk aplikasi tertentu. Dengan mengurangkan masing-masing nilai band minimum digital number volume-nya, maka setiap band akan memiliki minimal DN digital number dari 0. Nah, yang terakhir ada cut-off statogram. Cut-off merupakan metode untuk yang menggunakan dua variasi statogram, di mana metode ini memasukkan nilai terendah masing-masing band pada window statogram. Fungsi ini membantu menganalisis data yang bekerja pada data dalam mode spektral. Statogram juga berguna untuk klasifikasi tanah, membuat raster daerah, dan membuat poligon vektor. Nah, scattering ini terjadi bila partikel atau molekul gas yang besar yang ada di atmosfer berinteraksi dan menyebabkan arah radiasi elektromagnetik melenceng dari jalur sebenarnya. Besarnya penyimpangan ini tergantung pada beberapa faktor termasuk panjang gelombang radiasi, kelimpahan partikel dan jarak, serta dan gas dan jarak perjalanan radiasi. Selanjutnya, software yang digunakan untuk melakukan koreksi radiometri citra yaitu software AirMapper. AirMapper merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra yang ditangkap oleh satelit. Pengolahan data citra perlu dilalui dalam beberapa tahapan menjadi satu keluaran yang diharapkan. Nah, tujuan dari pengolahan citra adalah mempertajam data geografis dalam bentuk digital sehingga menjadi tampilan yang lebih jelas bagi penggunanya. Nah, selanjutnya ada tools untuk mengoreksi radiometri citra, tapi akan menunjukkan sekaligus tentang prosesnya. Nah, di sini akan menunjukkan proses singkatnya dari koreksi radiometri citra beserta menunjukkan tools-toolsnya sekalian. Nah, yang pertama itu ada edit algorithm untuk menampilkan window baru. Nah, yang ini dataset untuk memasukkan citra yang ingin kita koreksi, yaitu citra Landsat DM23 8523 fps. Nah, yang ini tuh toolsnya itu namanya duplicate untuk menduplikat layar sesuai band yang kita butuhkan. Ini proses penamaan setiap band yang digunakan itu band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 7. Band 6 tidak dibutuhkan karena band 6 sudah mempunyai kemampuan untuk menembus awan-awan tipis, jadi tidak terganggu nilai siapnya. Nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan bandnya. Nah, selanjutnya toolsnya itu ada edit transform limit. Ini untuk menampilkan nilai histogram setiap bandnya. Lalu ada edit formula. Nah, untuk edit transform limit tadi di sini dicantumkan mengenai aktual input limitnya, yaitu 68 sampai 225. Nah, nilai ini yang ingin kita koreksi. Nah, cara pengkoreksian itu koreksi radiometri itu dengan mengkurangkan input 1 dikurang nilai minimumnya yang di sini, yaitu 68. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai aktual input
dari 0 sampai 187. Jadi proses koreksi radiometri sudah selesai untuk bagian penyesuaian histogram. Nah, untuk band yang selanjutnya juga dilakukan hal yang sama. Di sini aku akan menunjukkan lagi hasil dari koreksi citra ini sebelum citra dikoreksi bagian penyesuaian histogramnya. Di sini kita lihat nilai minimumnya masih segi begini, bervariasi. Maksimumnya juga. Nah, untuk sesudah koreksi itu nilai minimumnya menjadi seragam, yaitu 0. Nah, selanjutnya untuk bagian penyesuaian regresi itu tools yang dipakai itu yang ini, namanya Red Application Wizard. Untuk prosesnya kita lihat di sini kita memilih di sini ada bidangnya Dark Pixel Correction, Ancient Dark Pixel Correction atau EDPC, dan Cut Off Shuttergram. Bersama tadi, di sini kita buka window baru. Di sini untuk otomatis untuk TM6-nya di-cut aja pakai tools cut ini. Di sini kita untuk proses pembersihan. Di sini kita lakukan proses pembersihan dengan menghapus transformnya. Nah, untuk DPC itu sudah selesai. Nah, untuk hasil DPC itu seperti yang terus di sini nilai minimumnya masih ada yang -2, -1, 0, 1. Nah, setelah sesudah koreksi itu jadi seragam juga, jadi sama-sama satu semua setiap bandnya. Untuk yang EDPC atau Ancient Dark Pixel Correction itu tinggal mengganti, tadi kan kita pilih DPC yang ini yang di atas, sekarang yang ini DPC. Prosesnya seperti ini. Sama seperti yang tadi, kita buka window baru lagi, TM6-nya di-cut pakai tools cut. Kita dilihat di transform untuk melakukan pengoreksian. Nah, sama seperti yang EDPC, sama seperti yang DPC tadi, EDPC ini juga nilai minimumnya seperti yang kita lihat ada -6, -9, -30, sebagainya. Nah, setelah dikoreksi itu jadi seragam semua menjadi satu nilai minimumnya. Nah, untuk proses koreksi EDPC sudah selesai, yang terakhir tinggal koreksi cut off shuttergram. Nah, yang untuk langkah terakhir ini kita ganti jadi bedanya cut off shuttergramnya. Next. Nah, di sini langkah pengoreksiannya itu agak berbeda. Di sini kita menyesuaikan nilai x-aksisnya sama y-aksisnya sama-sama berada pada band yang sama. Ini bersama-sama band 1. Nah, di sini kita tinggal mengisi di bagian sini itu kita tinggal mengisi dengan nilai minimumnya. Di sini ditampilkan 68. Nah, untuk band 1-nya itu bisa 68 di sini. Itu juga selanjutnya. Yang sini 1. Nah, di sini hasil yang aku dapatkan itu nilai minimum sebelum dikoreksi itu seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Terus sudah dikoreksi jadi berubah sama seperti yang tadi, nilai minimumnya jadi seragam jadi 1. Nah, untuk proses koreksi radiometri citra beserta pengenalan tools-nya
gitu aja. Nah, di sini aku terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu.